Kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Kita mau lihat gitu. Kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sinteyong gitu loh. Ya enggak lah. Kalau kita mau bicara tentang sepak bola, itu kan maksudnya dalam sisi lain secara analisis, bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan? Ya dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya perlakuan, fasilitas, support, ya, kalau memang dia hebat kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Memanggil kembali Nathan Chuaon, apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Lu kan bilang itu lo enggak, ini menjawab pertanyaan utama tadi Bang Hotman. Wah, upaya yang dilakukan. Kalau seandainya apresiasi upayanya tidak berhasil. Apa penilaian saudara atas Sinteyong? Apakah hebat, biasa atau apa? Anda kan sama-sama pelatih. Kalau kita lihat dari selama ini Coach Sinteyong pegang timnas kita, ya kita harus jujur mengatakan bahwa Coach Sinteyong sampai saat ini masih terbilang sukses. Terbukti tim kita bisa lolos ke 8 besar di Piala Asia Under 23 ini. Yang berikutnya ketika main di penyisian, meskipun lawan Qatar itu main tidak buruk, menurut saya cukup bagus, dan itu ada improve di setiap pertandingan. Terbukti ketika lawan Qatar kita kalah, terus menang lawan Australia, dan pertandingan berikutnya melawan Jordania. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan terhadap tim ini. Itu tentunya organisasinya yang menjadikan adalah Coach Sinteyong. Anda setuju Sinteyong adalah salah satu pelatih yang pernah tersukses di Indonesia? Oh iya, karena Coach Sinteyong di senior juga sukses, sekarang di Under 23 pun juga pertama kali lolos ke 8 besar. Tentunya ini kan kesuksesan dari Coach Sinteyong didukung oleh pengurus, didukung oleh pemain, dan didukung oleh tim behind the team. Seperti itu, Bung Hotman. Prestasi yang diraih timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong telah mengukir sejarah yang membanggakan bagi sepak bola tanah air. Sinteyong telah berhasil memecahkan rekor para pendahulunya, di mana yang terbaru timnas U23 berhasil lolos ke semifinal Piala Asia di Qatar dengan mengalahkan Korea Selatan. Namun di balik keberhasilan itu tentu tak selamanya akan menuai ribuan pujian. Malahan beberapa pihak justru menunjukkan ketidakpuasan terhadap kinerja Sinteyong. Salah satu pengamat sepak bola terkemuka yakni Tommy Welly atau yang lebih dikenal sebagai Bung Towel. Pada beberapa kesempatan Bung Towel kerap memberikan kritik keras terhadap Sinteyong dalam sebuah acara televisi. Kritik tersebut menuai perhatian publik karena melibatkan nama besar seperti Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam sebuah acara, Bung Towel secara terbuka menyatakan bahwa Sinteyong dianggap terlalu dimanjakan oleh PSSI. Ia berpendapat bahwa fasilitas yang diberikan kepada Sinteyong oleh Federasi Sepak Bola Nasional terlalu berlebihan. Lebih lanjut, Bung Towel juga menyoroti keputusan PSSI untuk memanggil kembali Nathan Joe yang baru tiba di Belanda. Pernyataan Bung Towel ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar tentang keefektifan manajemen timnas di bawah kepemimpinan Sinteyong. Apakah penghargaan dan fasilitas yang diberikan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut sebanding dengan hasil yang diperoleh? Dan juga apakah keterlibatan Erick Thohir dalam keputusan-keputusan terkait timnas bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja Sinteyong? Sementara itu, keputusan PSSI untuk meminjam kembali Nathan Joe juga menjadi sorotan, meskipun mendapat apresiasi dari sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia. Langkah ini juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar peran Sinteyong dalam penentuan skuad dan strategi tim. Apakah keputusan tersebut semata-mata didasarkan pada pertimbangan teknis atau terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi dengan segala kontroversi yang muncul? Timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan momentum positif yang telah mereka bangun di bawah arahan Sinteyong. Kritik-kritik yang disampaikan oleh Bung Towel dan pihak lainnya tentu bisa memicu kontroversi, tetapi juga dapat menjadi pemantik sebagai refleksi mendalam terkait dan strategi timnas ke depannya. Yang pasti semakin kuat fondasi pembangunan timnas, semakin besar pula peluang untuk meraih prestasi gemilang di kancah internasional.